Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how's life? Hopefully all of you will be in good condition and happy situation. Welcome back to English lesson. Anak-anak, sudah tidak terasa kita sudah sampai di chapter 3. Di bab ketiga ini, di materi pertama, kita akan belajar tentang expression of obligation. Obligation dalam bahasa Indonesia artinya adalah kewajiban. In this pandemic situation, you are accustomed to this picture and the expression of obligation. Di masa pandemi seperti ini, kalian pasti terbiasa dengan gambar seperti ini dan juga ungkapan kewajiban. For the example is, you have to wear mask. Kamu harus menggunakan masker. We have to keep distance. Kita harus jaga jarak. I must wash my hands correctly. Saya harus mencuci tanganku dengan benar. Kalau kita ingin mengungkapkan obligation, kita harus menggunakan modal verb. Modal verb yang kita gunakan ada 3, yakni must, have to, has to. Ketiga-tiganya artinya adalah sama, yakni harus. Apa bedanya have to dan juga has to? Yang membedakan adalah subjeknya. Ketika subjeknya adalah kelompok I, saya, you, kamu, we, kita, artinya itu orangnya ada banyak, they, mereka, orangnya juga ada banyak, maka kita menggunakan have to. Kalau kelompok subjeknya adalah she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, benda atau hewan, maka yang kita gunakan adalah has to. Kalau untuk must, boleh siapa saja yang menggunakannya, entah itu subjek I, you, we, they, she, he, atau it, semuanya boleh memakai must. Well students, this is the rule. Ini adalah aturannya. Yang pertama, subjek plus must plus verb 1. Kalau kita memakai must, subjeknya boleh siapa saja kan ya tadi? Boleh I, boleh they, boleh we. Kemudian diikuti dengan kata kerja. Jadi di dalam kalimat tersebut harus ada kata kerjanya. For example, I must study hard. I, subjeknya, must, modal verbnya. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya adalah study. Rule yang kedua, subjek plus have to or has to plus verb 1. Di kalimat ini juga harus ada kata kerjanya. Tapi jangan lupa untuk memperhatikan subjeknya untuk menentukan memakai have to atau has to. For the example, she has to wear uniform at school. Subjeknya adalah she. Karena dia adalah she, kelompok orang tunggal, maka dia memakai has to. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya wear, memakai. Contoh yang kedua, my father has to pay rent. Siapa ini subjeknya? Subjeknya adalah my father. Karena dia itu laki-laki masuk ke dalam kelompok tunggal atau kata gantinya adalah he. Kalau he berarti dia memakai has to. Nah, sekarang kalau kita subjeknya kita ganti mereka. Mereka bahasa Inggrisnya adalah they. They itu orangnya ada banyak. Maka dia memakai have to apa has to? Ayo difikirkan. Tuh, kalau banyak atau they kata gantinya berarti kita memakai have to. For the example, they have to wear uniform at school. Do you get it?
Kelompok yang ketiga, di sini kalimatnya tidak ada kata kerjanya. Contohnya apa? I must be honest. Saya harus jujur. Jujur apa kata kerja? Bukan, jujur itu kata sifat. Kemudian bagaimana Bu kalau tidak ada kata kerjanya, bukan kalimat dong? Nah, di sini kita harus menambahkan be setelah modal verbnya. Rule-nya adalah subject plus must be atau have to be atau has to be plus adjective atau kata sifat or noun atau kata benda. Dilihat ya, di rule ini tidak ada kata kerjanya. Yang ada adalah kata sifat dan juga kata benda. Contohnya saya ulangi lagi. I must be honest. Saya harus jujur. Kenapa ini ditambahkan be setelah must? Karena di kalimat ini tidak ada kata kerjanya, yang ada kata sifat. Well, students, I will give you the example of expression obligation. Yang pertama, I must go to the doctor. Subjeknya adalah I, modal verbnya yang dipakai adalah must, kata kerjanya go. Contoh yang kedua, they have to be at the airport at 8 p.m. Subjeknya adalah they, karena they orangnya banyak, maka dia kelompoknya have to. Kenapa ini ditambahi be setelah have to? Karena kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Maka ditambahkan be setelah modal verb. Contoh yang ketiga, Maya and Shinta have to do their homework. Subjeknya ada dua, yakni Maya dan juga Shinta. Kalau dua, sudah dihitung jamak atau orangnya banyak, berarti kata gantinya adalah they. Kalau they, berarti dia ikut kelompok have to. Kata kerjanya adalah do, artinya mengerjakan. Okay students, that's all our material about expression of obligation. Kesimpulannya, ada 3 modal verb yang harus kalian pakai, yakni must, have to, atau has to. Well, that's all our material. Thank you very much for your attention. If you have some questions, please chat your English teachers. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in another occasion.